Banyak orang bertanya, saham apa yang harganya akan naik di momen Ramadan dan Lebaran tahun ini? Sebetulnya, saya sudah spill di video saya minggu lalu, di mana saya sudah mengupas tentang sektor-sektor yang biasanya bisnisnya naik saat bulan Ramadan dan Lebaran. Sehingga otomatis jika bisnisnya naik, maka laba usahanya seringkali juga akan naik. Sehingga biasanya harga sahamnya juga cenderung akan naik. Di video kali ini, saya akan mengupas lebih dalam tentang beberapa saham yang menarik di beberapa sektor yang bisnisnya naik berdasarkan fundamental perusahaan dan analisa teknikal. Halo Sobat Sip, seperti yang kita ketahui, bulan Ramadan adalah merupakan momen spesial bagi umat Islam yang diakhiri dengan momen Lebaran. Seringkali membuat banyak masyarakat mengeluarkan dana lebih untuk membeli berbagai kebutuhan, melakukan aktivitas hingga mudik ke kampung halaman. Apalagi seringkali pekerja formal mendapatkan tunjangan hari raya atau THR sebelum Lebaran tiba. Hal ini menjadi booster dana tambahan untuk berbagai pengeluaran tersebut. Hal ini membuat perputaran uang saat bulan Ramadan dan Lebaran meningkat dan membuat terjadinya pertumbuhan ekonomi dan menggairahkan pasar saham. Menurut survei yang ada, sebanyak 77% responden menyatakan kebutuhan makanan dan minuman di bulan Ramadan meningkat dibandingkan biasanya. Dan menurut data Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo menyatakan bahwa permintaan konsumen untuk produk makanan dan minuman meningkat sebesar 30-40% selama bulan Ramadan dan Idul Fitri. Sehingga sektor bisnis makanan dan minuman merupakan sektor yang paling menarik untuk diperhatikan. Dari beberapa saham yang ada di sektor makanan dan minuman, ada beberapa saham perusahaan besar yang menarik untuk diamati. Yang pertama adalah saham PT Indofood Sukses Makmur atau INDF yang merupakan holding dari perusahaan makanan dan minuman Salim Group. Indofood merupakan salah satu saham blue chip di industri makanan dan minuman. Secara analisa fundamental, Indofood saat ini memiliki return on asset atau ROA 5%, return on equity 16,17%, earning per share 1075,54, price earning ratio 5,9 kali, dan price to book value 0,95 kali, dengan debt to equity ratio 153,18%. Sedangkan secara analisa teknikal bergerak sideways dengan range harga di support antara 6.000 dan resisten 7.500. Sehingga harga saat video ini dibuat di 6.350 relatif cukup murah. Saham yang kedua adalah saham PT Indofood CBP Sukses Makmur atau dikenal dengan ICBP yang merupakan anak perusahaan dari PT Indofood dan merupakan produsen dari Indomie, Ciki, Citato, air kemasan Club, susu Indomelek, dan lain-lain. ICBP juga merupakan salah satu saham blue chip di industri makanan dan minuman. Saat video ini dibuat, ICBP ada di harga 10.750. Secara analisa fundamental, ICBP memiliki return on asset 7,92%, return on equity 22,99%, earning per share 807,19%, PER 13,35%, PBV 3,07%, dan debt to equity ratio 138,53%. Secara analisa teknikal, ICBP bergerak uptrend dengan support di 10.550 dan resisten di 11.800 sampai 11.925. Dan jika break resisten mengarah ke 12.500. Saham yang ketiga adalah saham PT Mayora Indah atau MIOR yang merupakan perusahaan makanan dan minuman milik Mayora Group. Mayora merupakan produsen dari Astor, Torabika, Kopiko, Le Mineral, Coki-Coki, Energen, Beng Beng, dan biskuit Roma. Dan secara analisa fundamental, Mayora memiliki return on asset 13,38%, return on equity 21,24%, earning per share Rp142,84, PER 16,38 kali,
PBV 3,48 kali, dan debt to equity ratio 57,11%. Sedangkan secara analisa teknikal, Mayora bergerak sideways dengan range harga antara 2.300 sampai 2.550. Dan jika break resisten akan ke arah 2.700 dan 2.850. Sehingga harga saat video ini dibuat di harga 2.340 relatif cukup murah. Di samping perusahaan makanan dan minuman yang memproduksi makanan dan minuman siap saji, ada juga sektor yang terkait makanan dan minuman, yaitu sektor poultry yang memproduksi ayam dan telur. Pada momen Ramadan dan Idul Fitri, masyarakat Indonesia cenderung lebih suka memasak makanan sendiri di rumah untuk sahur dan berbuka puasa. Tetapi ada sebagian orang yang lebih suka membeli makanan di rumah makan selama Ramadan. Makanan yang dikonsumsi seringkali berbahan baku daging ayam dan telur, sehingga permintaan akan daging ayam dan telur meningkat dan seringkali membuat harga naik. Hal ini tentu saja membuat sektor poultry mendapat keuntungan yang meningkat, sehingga sektor bisnis poultry juga merupakan sektor yang cukup menarik untuk diperhatikan. Dari beberapa saham yang ada di sektor poultry, ada beberapa saham perusahaan besar yang menarik untuk diamati. Yang pertama adalah saham PT Charoen Pokpan Indonesia atau CPIN, yang merupakan anak perusahaan pakan ternak, produsen unggas dan udang Charoen Pokpan Thailand, yang merupakan pemimpin pakan ternak global. CPIN merupakan produsen pakan ternak Charoen Pokpan di Indonesia. Secara analisa fundamental, CPIN memiliki return on asset 8,51%, return on equity 12,31%, earning per share Rp217,55, PR 23,79 kali, PBV 2,93 kali, dan debt to equity ratio 44,56%. Secara analisa teknikal, CPIN bergerak sideways dengan range harga 4.400 sampai dengan 5.800, sehingga harga saat video ini dibuat di 5.175 cukup menarik untuk diamati. Yang kedua adalah saham PT Java Comfit Indonesia atau Java, merupakan perusahaan pakan ternak, penetasan telur ayam, pembibitan ayam, pendistribusian ayam, dan pemrosesan ayam. Java merupakan produsen pakan ternak Comfit, chicken nugget So Good, Tokusen Wagyu Beef, sosis So Nice, susu kemasan Real Good, dan makanan beku Kingsley. Secara analisa fundamental, Java memiliki return on asset 2,73%, return on equity 7,03%, earning per share Rp79,28, PR 15,32 kali, PBV 1,08 kali, dan debt to equity ratio 150,78%. Secara analisa teknikal, Java bergerak sideways dengan range harga 1075 sampai 1400. Sehingga harga saat video ini dibuat di 1215 cukup menarik untuk diamati. Saham yang ketiga adalah saham PT Malindo Feedmill atau MAIN yang bergerak dalam bidang produksi dan perdagangan makanan ternak, terutama pakanan untuk ayam broiler, ayam layer atau petelur, dan juga produsen parent stock atau day old chicks, dan juga ayam broiler. Dan secara analisa fundamental, MAIN memiliki return on asset 1,12%, return on equity 2,88%, earning per share Rp27,29, PR 19,42 kali, PBV 0,56 kali, debt to equity ratio 156,27%. Secara analisa teknikal, MAIN bergerak uptrend dengan support di 490 dan resisten di 575 sampai dengan 600. Dan jika break resisten mengarah ke 700 sampai 950. Cukup menarik untuk diamati juga. Di samping perusahaan makanan dan minuman yang memproduksi makanan dan minuman siap saji, dan sektor poultry yang memproduksi ayam dan telur, ada juga sektor yang terkait, yaitu sektor CPO yang memproduksi minyak goreng yang biasanya juga ikut naik omset dan labanya. Sehingga sektor bisnis CPO juga merupakan sektor yang cukup menarik untuk diperhatikan. Tetapi sebagai catatan untuk saham CPO, jika dilihat secara analisa teknikal, saham CPO rata-rata masih bergerak downtrend. Dari beberapa saham yang ada di sektor CPO, ada beberapa saham perusahaan besar yang menarik untuk diamati. Yang pertama adalah saham PT Astra Argo Lestari atau AALI yang merupakan anak usaha Astra Internasional yang bergerak di bidang pertanian dengan luas kebun kelapa sawit yang dikelola oleh perusahaan ini mencapai 287.604 hektar yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.
Saat video ini dibuat, AALI di harga 6.650 dan secara analisa fundamental, AALI memiliki return on asset 3,66%, return on equity 4,8%, earning per share 548,61, PR 12,12 kali, PBV 0,58 kali, dan debt to equity ratio 28,53%. Secara analisa teknikal, AALI bergerak downtrend dengan support 4.500 dan 5.500 dan resisten di 6.850 dan 7.300. Saham CPO yang kedua adalah saham PT Perusahaan Perkebunan London Sumatera Indonesia atau LSIP yang merupakan anak usaha Salem Group yang bergerak di bidang agroindustri. London Sumatera mengelola kebun kelapa sawit, karet, kakao, dan teh dengan total luas 116.053 hektar yang tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa. Saat video ini dibuat, LSIP di harga 880 dan secara analisa fundamental, LSIP memiliki return on asset 6,09%, return on equity 6,71%, earning per share Rp111,68, PR 7,88 kali, PBV 0,53 kali, dan debt to equity ratio 10,28%. Secara analisa teknikal, LSIP bergerak downtrend dengan support di 600 dan 690 dan resisten di 900 dan 1100. Jika break resisten mengarah ke 1250 sampai 1550. Saham CPO yang ketiga adalah saham Triputra Agro Persada atau TAPG yang merupakan perusahaan agroindustri kelapa sawit dan karet milik TP Rahmat yang memiliki sejumlah kebun dan pabrik di Jambi, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Saat video ini dibuat, TAPG ada di harga 575 dan secara analisa fundamental, TAPG memiliki return on asset 11,6%, return on equity 14,76%, earning per share Rp81,01, PR 7,1 kali, PBV 1,05 kali, dan debt to equity ratio 23,2%. Dan secara analisa teknikal, TAPG bergerak sideways mengarah downtrend dengan support di 520 dan resisten 600 dan 690. Jika break resisten arah 750 sampai 900. Inilah bahasan dari 9 saham pilihan dari 3 sektor yang bergerak di industri makanan dan minuman yang cukup menarik untuk diperhatikan saat momen Ramadan dan Lebaran. Saham mana yang sudah Anda miliki atau saham mana yang akan Anda pilih untuk trading dan investasi di bulan Ramadan dan Lebaran tahun 2024? Silahkan tulis di kolom komentar. Untuk saham-saham dari sektor yang lain yang mendapatkan dampak positif dari momen Ramadan dan Lebaran akan saya kupas di video saya berikutnya. Video ini dibuat untuk keperluan edukasi, bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual saham. Jika Anda membeli atau menjual saham karena melihat video ini, segala keuntungan ataupun kerugian merupakan tanggung jawab Anda pribadi. Disclaimer on. Oke, lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya, Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran.